Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya yang paling pokok adalah nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Munjir ini. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan pada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, baiknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau keluarga, sahabat dan tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kemudian menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada kedua orang tua kita, keluarga, sahabat kita yang masih hidup, yang mungkin pada pagi hari ini diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya, lapangkan hati mereka, kemudian diberikan jalan keluar yang terbaik untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini bahasan kita mengenai hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ini kita ambil dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dalam syariat Islam kita mengenal dua hubungan manusia, yaitu yang pertama hubungan vertikal, hubungan manusia dengan Allah yang dikenal oleh kita dalam Islam hablum minallah. Pedoman hablum minallah itu tertuang dalam surat Az-Zariyat, dalam surat ke-51 ayat 56 yang bunyinya ama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Jadi itu hubungan vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu, hubungan vertikal. Nah, hubungan yang kedua adalah hubungan horizontal, hubungan yang setara, yaitu hubungan sesama manusia. Dikenal dalam Islam disebutnya dengan hablum minan nas. Hubungan ini kuncinya adalah akhlak yang baik. Jadi hubungan yang baik antara manusia dengan manusia itu didahului dengan akhlak yang baik. Dalam surah hadis lewat Tirmizi nomor 2612, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khalaqa. Mukmin yang sempurna, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, hablum minan nas dengan sesama manusia muslim ini adalah rohamahu bainahum, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fat surat ke-48 ayat 29. Allah SWT berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, orang-orang kufar. Tetapi
berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim, sesama umat Islam. Nah, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Artinya, manusia tidak hanya diperintahkan untuk rajin beribadah saja, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan sebagainya, namun juga harus diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa sebagai landasan kita untuk berhubungan dengan Allah dan manusia. Di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'un wa bil walidaini ihsanan wa bil dzikri wa bi dzikril qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril khabahan zambi was sahibi bil jambi wa abnis sabil wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu min kana muhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, dalam naskah yang di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Nah, ayat ini ditafsirkan bahwa setelah Allah memerintahkan kedua pihak atau suami istri dalam hal ini untuk bergaul dengan baik di ayat sebelumnya, ayat 35, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah ini dengan perintah untuk mengesakannya dengan penuh rasa cinta, ketundukan, dan ikhlas atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa mutlak dalam mengatur alam semesta ini tanpa ada sekutu yang membantunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah ini dengan perintah berbakti kepada orang tua. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan besarnya hak mereka berdua atas anak-anaknya dan kewajiban berbakti kepada keduanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap muslim yang memiliki hubungan kerabat seperti saudara, paman, dan lainnya, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayah mereka sejak masa kecil, kepada orang-orang miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, kepada tetangga dekat dan kepada tetangga yang jauh, pada orang yang selalu menyertai kita, baik itu istri, tamu, atau teman dalam perjalanan, serta kepada musafir yang sedang singgah. Kemudian selanjutnya Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada setiap yang kita miliki, baik itu berupa hewan peliharaan atau yang lainnya. Nah, barang siapa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dalam ayat terakhirnya disebutkan ia termasuk orang-orang yang angkuh dan sombong terhadap makhluk lain. Makna al-fakhur yakni suka memuji diri sendiri karena rasa sombong dan angkuh di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Ini al-fakhur ini artinya dia menyombongkan diri terhadap kemampuannya. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Mereka menghalangi untuk memenuhi hak-hak orang lain dan menjauhkan mereka dari kasih sayang dan keridhaan Allah yang Maha Pemurah.
jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 36 surah An-Nisa tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama adalah perintah ibadah khusus dan umum. Perintah ibadah khusus yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 36 ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya serta mengamalkan perintahnya dengan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perintah ibadah itu semuanya tertera di dalam perintah-perintah yang sudah Allah sampaikan baik melalui Al-Quran maupun melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ibadah umum itu tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala juga mengatur hubungan antara sesama makhluk ciptaannya. Misalnya tolong menolong, saling berbagi, membantu fakir miskin. Yang kedua, dalam ayat ini ada perintah untuk patuh kepada orang tua. Aturan kewajiban terhadap sesama manusia itu kemudian berlaku juga bagi kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka, khususnya ibu kita. Berbuat baik ini dapat mencakup perkataan, sehingga dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 23 potongan ayatnya berbunyi fala taqulahumma uffin, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita, maksudnya perkataan Jadi jangankan berkata atau berbuat kasar kepada kedua orang tua kita, berkata saja sudah dilarang oleh Subhanahu wa taala. Berbuat baik ini juga menyangkut pada perbuatan yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Berlemah lembut, bersopan santun, dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, hingga mengikuti nasihatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang ketiga dalam surat An-Nisa ini, perintah menjaga hubungan baik dengan kerabat. Karib kerabat adalah orang yang paling dekat hubungannya bagi seseorang sesudah kedua orang tua kita, baik karena ada hubungan darah maupun karena yang lainnya, termasuk juga teman baik kita. Ini adalah perintah dari Allah SWT untuk senantiasa menjaga hubungan baik kepada kerabat kita. Selanjutnya perintah yang keempat dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada masyarakat sekitar. Nah, perintah ini merupakan kelanjutan dari perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, perintah berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, setelah terciptanya lingkungan yang positif ini, masyarakat akan dapat dengan mudah menciptakan budaya saling tolong menolong antar sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kebaikan ini pun akhirnya tentunya akan melahirkan wujud kebaikan lainnya kepada anak yatim, orang miskin di sekitar kita. Ini dampak dari perbuatan tolong menolong ini, akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mampu untuk saling tolong menolong, terutama untuk memperbaiki kehidupan anak yatim dan orang-orang miskin sekitar kita. Selanjutnya, dalam ayat ini juga Allah SWT memerintahkan kita untuk menghindari sifat sombong. Nah, terakhir para
Perintah ini merujuk pada pribadi dari umat muslim itu sendiri, yakni untuk menghindari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 30 ini adalah sikap atau sifat takabur yang terlihat dalam tingkah laku seseorang maupun terlihat dalam perkataan yang selalu membesar-besarkan diri dibandingkan dengan orang lain. Nah, jamaah salat subuh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ada dua akhlak fundamental yang harus menjadi prinsip hidup bertetangga sebagaimana yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 36 ini. Yang pertama, hendaklah kita berbagi, tidak perlu berbagi itu menunggu kita mempunyai harta yang banyak, karena prinsip sedekah itu ketika kaya adalah prinsip yang salah. Jadi berbagi itu tak perlu menunggu jumlah harta kita sudah banyak, padahal kita mampu dalam memberikan yang sedikit. Harta kekayaan walaupun banyak tetapi tidak disedekahkan, maka orang-orang miskin di sekitarnya tidak turut mencicipi, dan pasti keberkahannya kalah telak dengan harta sedikit yang turut dicicipi oleh orang lain. Prinsip inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam hidup bertetangga. Dapat dipastikan bahwa kampung yang ramah tetangga jauh lebih nyaman dan lebih sejuk kendati ekonomi mereka menengah ke bawah. Misalnya daripada kampung yang tidak ramah tetangga, tidak ada gotong royong, bebas dari saling berbagi makanan, jarang berbincang santai, dan seterusnya, walaupun mereka semua kaya raya. Ini kemarin saya bertemu dengan istrinya Pak Harjanto, ya. Saya tanya, udah pindah Bude? Iya, nggak betah katanya di sana. Nah, dia sementara ikut anaknya di bukit, ya, di bukit Kencana sana. Nah, menurut beliau gak betahnya kenapa? Karena orangnya kaya-kaya di sana, jadi bertegur sapa aja nggak pernah katanya ketemu. Nah, tinggal di komplek ini udah orang-orang tua-tua dan saling bertegur sapa, itu yang menyebabkan Bu De Harjanto ini betah katanya gitu. Jadi makanya saya walaupun belum selesai, ya udahlah saya pindah aja di sini katanya gitu. Nah, ini ciri masyarakat yang nyaman dalam hal bertetangga ini diwujudkan dengan saling tolong menolong, karena beliau merasa bahwa dengan hidup di lingkungan ini beliau merasa bahwa inilah bagian dari masyarakat yang mampu mewujudkan hidup yang tentram, hidup yang nyaman, hidup yang senantiasa mau berbagi dengan sesama. Di RT 3 ini ada sebetulnya itu program RW, ya, yang istilahnya mau berbagi kepada para satpam di sini, ya, para satpam. Biasanya disebut bahwa memberikan atensi kepada mereka dengan cara memberikan makan malam untuk 3 orang tenaga security, ya, jadi beri atensi kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana menciptakan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang saling tolong menolong, saling membantu sesamanya. Ada hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syati, rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa kuku kambing, artinya yang sedikit dagingnya. Ini riwayat dari Bukhari. Apa makna hadis ini? Bahwa hadis ini
apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan hatta dengan sepotong kaki kambing. Kaki kambing itu kan paling sedikit ya dagingnya itu ya, dengan segitu saja gitu, jangan meremehkan. Artinya itulah bagian dari kasih sayang tetangga kepada kita, bagian dari kepedulian tetangga kepada kita. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan hendaknya kita mengapresiasi, memberikan apresiasi itu penghargaan kepada tetangga kita yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Jadi apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita merupakan bentuk mereka peduli kepada kita sebagai tetangganya. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wa anhu qala Rasulullah SAW, idza tabakhta maraqatan fa'akatir ma'aha wa ta'ahada jiranaka. Ini riwayat dari Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Artinya apa? Rasulullah SAW menyuruh kita kalau masak sayur atau sop atau daging atau apapun yang berkuah, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya. Maksudnya sayur itu bisa dibagi-bagi kepada tetangga kita, nah, yang punya tetangga. Kalau yang nggak punya tetangga ya dimakan sendiri. Nah, ini maksudnya memberikan atensi, memberikan perhatian kepada tetangga-tetangga kita, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kalau masak sayur, kuah itu perbanyak jumlah kuahnya. Kalau kita ngasih ke tetangga ya kebangetan kalau kita ngasih kuahnya doang gitu ya. Jadi ya paling enggak ada sepotong atau 2 potong sesuatu yang bisa dimakan dengan kuahnya. Itu yang maksudnya. Bahwa kita hendaknya senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita dengan cara tadi, misalnya memberikan perhatian dengan memberikan kuah sayur yang kita makan sehari-hari. Nah, hal ini tentunya bisa menambahkan kasih sayang antara kita dengan tetangga kita. Itu bentuk perhatian. Di perumahan yang padat itu, ketika kita masak pasti baunya itu kan kemana-mana gitu, menyebar kemana-mana. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk senantiasa memperhatikan, jangan sampai kita tidur kekenyangan sementara tetangga kita kelaparan gitu ya. Jadi ada cerita di Bandung sana waktu saya kos itu, si tetangganya orang Jawa gitu, yang punya rumah orang Sunda gitu. Nah, si orang Sunda itu tiap pagi itu menuangkan teh panas kayak begini, sok ngaleot ngaleot pujit. Nah gitu, ngaleot pujit itu artinya sebetulnya itu kata kiasan ya. Ngaleot pujit itu artinya yang sesungguhnya adalah kita minum dengan air yang hangat gitu. Jadi tapi tetangga yang sebelah yang orang Jawa itu mengartikannya lain. Ngaleot pujit itu artinya sedang merebus, artinya apa Pak Iwan, kalau istilahnya menuangkan air panas ke usus gitu. Nah, pengertiannya adalah bahwa kok orang itu pelit ya, udah tiap hari katanya nginiin usus dimasak, kok kita nggak dibagi gitu. Suatu hari si tetangganya ini beli ayam potong mereka ya, semua diolah, kemudian bau harumnya itu lewati ke tetangga yang ini, yang sebelahnya itu. Saya
sehingga anaknya menangis gitu. Pengen yang itu mah, pengen yang itu, katanya mau masakan itu gitu. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, dia datang ke tetangganya. Pak, bisa nggak dibagi gitu? Situ aja tiap pagi ngaleo pujit, kita nggak pernah dibagi, katanya gitu. Padahal maksudnya ngaleo pujit di sana adalah minum air hangat gitu, minum air hangat. Nah, ini permasalahan bahasa juga menjadi apa namanya, ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita berharap bahwa hubungan bertetangga juga harus diikuti dengan pengertian-pengertian dari apa yang kita maksudkan dari apa ucapan atau perilaku kita di sana. Yang kedua, bahwa kita tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga kita. Dimanapun seseorang hidup, baik berdomisili atau hanya sekedar singgah, pasti mendambakan kenyamanan. Memberi kenyamanan merupakan bagian dari misi besar Islam. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini innama buistu makarimah akhlak. Jadi sesungguhnya Rasul itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Yang pertama, kita harus ingat bahwa yang namanya akhlak, budi pekerti itu tertanam dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua kita akhlak yang baik, insya Allah ke depan menjadi orang-orang yang bisa berakhlak baik, orang yang peduli, orang yang mengerti perasaan orang lain. Oleh karena itu kita tanamkan dari sekarang kepada anak-anak kita untuk senantiasa berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu jangan kita pikirkan memberi jor-joran segala macam, tapi dengan berbuat baik, dengan berkata baik, bertutur kata baik, dengan berperilaku baik misalnya, itu jadi sebagai etika atau akhlak. Nah, bagaimana dengan keadaan-keadaan yang sampai saat ini dimunculkan oleh perilaku dari sebagian masyarakat kita? Maka tanamkan kepada anak-anak kita untuk tidak berperilaku hedon. Berperilaku hedon itu berperilaku semua diukur dengan materi gitu. Jangan kita sampaikan kepada anak kita bahwa berperilaku seperti itu tuh akan kedepannya kan membawa perilaku-perilaku yang lebih buruk lagi. Nah, oleh karena itu memberi kenyamanan merupakan bagian dari misi besar Islam sesungguhnya. Sehingga tepat kata sebuah kaidah yang mengatakan al-zaru qoblad dar. Lihatlah siapa tetanggamu terlebih dahulu sebelum membangun rumah di sana. Menciptakan kenyamanan dalam hidup bertetangga adalah hak dan kewajiban bersama. Sebagaimana kita berhak hidup nyaman, maka kita wajib juga memberi kenyamanan kepada mereka tetangga kita. Nabi SAW menyatakan konsekuensi terburuk bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Dalam riwayat Abu Suraih, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu billah, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu," sampai 3 kali. Terus sahabat bertanya, "Qila," lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wa may ya Rasulullah?" Pertanyaannya, "Qila wa may ya, siapa orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah?" Qala alladzina la ya'mana jarahu biwa'iqah. Demi Allah tidak sempurna imannya seseorang, sampai dengan 3 kali disebutkan. Rasulullah SAW ditanya para sahabat, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Nah, mari kita membiasakan untuk selalu berintrospeksi diri, apakah tetangga kita merasa nyaman, aman dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Kenyamanan dan keamanan dari tetangga kita adalah kewajiban kita, sebagaimana juga kewajiban tetangga terhadap kita untuk mendapatkan kita masing-masing kenyamanan.
Contoh yang paling sederhana adalah soal kendaraan. Nah, di rumah atau di tempat-tempat yang sempit kita parkir kendaraan ya seyogianya dengan jalanan yang sempit ini kita memarkirkan kendaraan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan membuat bising tetangga kita, misalnya dengan mengganti knalpot kita dengan knalpot istilahnya brong ya, yang bunyi wang 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 gitu. Ya itu ada jenis motor yang walaupun tidak diganti knalpotnya memang udah bunyinya kenceng. Itu biasanya Yamaha RX King. Nah itu yang dulu saya pernah pengen tuh RX King karena bunyinya treng 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 treng. Karena apa? Karena dia bensinnya campur ya, ada bensin, ada oli samping. Nah itu yang menyebabkan bunyinya jadi kenceng. Nah, jangan sampai kita digerutui atau di diomongin lah oleh tetangga kita. Itu lihat motornya krang-krang gitu. Nah, ini juga tidak terlepas mulut kita dari mengatakan sesuatu yang akhirnya kurang baik dengan tetangga kita. Padahal maksud tetangga kita memang motornya ya segitu-gitunya gitu, mau dikatakan apa gitu. Tapi karena mengganggu kebisingan dari kita gitu, sehingga bisa menyebabkan kita akhirnya kelepasan ngomong. Nah ini mesti kita jaga dengan baik-baik. 15 hari lagi kita menjelang Ramadan, oleh karena itu mari kita siapkan bukan hanya fisik kita, kesehatan kita, tetapi juga semua yang ada, suasana, keluarga kita, dan mungkin ditambah dengan kemampuan kita dalam finansial. Karena inilah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik di dalam Ramadan ini. Siapa yang tahu bahwa Ramadan tahun depan kita masih berjumpa lagi. Niatkan dari sekarang untuk senantiasa berbuat baik. Sekarang udah tanggal 15 bulan Sa'ban, artinya 2 pekan lagi kita akan menjumpai Ramadan. Kita berdoa semoga kita diberi kesehatan dan kita sampai kepada Ramadan di tahun ini. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.